Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mujila, saya dari kelas 12 IPS 2, mata pelajaran ekonomi, guru pembimbing Ibu Emi Farida SPD MSI. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai akuntansi sebagai sistem informasi. Mohon izin untuk Ibu. Next, yang selanjutnya saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan pemakai informasi akuntansi itu. Pemakai informasi akuntansi, informasi keuangan. Di sini terbagi menjadi dua. Ada eksternal perusahaan dan internal perusahaan. Yang mana eksternal perusahaan itu terdiri dari kreditor, pemerintah, pemegang saham, calon investor, supplier, dan lain-lain. Itu termasuk ke dalam akuntansi keuangan. Yang selanjutnya, internal perusahaan, yang dimana di dalamnya itu terbagi menjadi yang pertama direktur, yang kedua manajer produksi, yang ketiga manajer keuangan, yang keempat manajer personalia, yang kelima karyawan. Yang dimana ini termasuk ke dalam akuntansi manajemen. Next, yang selanjutnya, di sini akan saya menjelaskan lebih terinci mengenai pemakai informasi akuntansi. Yang A, pemilik perusahaan adalah membutuhkan informasi akuntansi untuk mengetahui perkembangan perusahaan. Yang B, manajer sebagai pengelola perusahaan yang membutuhkan informasi akuntansi, perencanaan, dan pengoperasian perusahaan. Yang C, karyawan, yang berkaitan dengan pertimbangan untuk kenaikan gaji atau upah, serta memantau kondisi perusahaan. Yang D, investor, merupakan penanaman modal yang mengharapkan keuntungan dengan meminimalisasikan risiko. Next, yang selanjutnya, yang E, pemerintah, berkaitan dengan kebijakan perpajakan yang diterapkan pada perusahaan. Yang F, pemasokan, yang berkepentingan dalam perusahaan, khususnya bagi keberlangsungan perusahaan. Yang G, lingkungan masyarakat, yang berkaitan sebagai penilaian atas kontribusi perusahaan terhadap lingkungan. Contohnya, tanggung jawab pada sosial pada alam. Next, yang selanjutnya, karakteristik kualitas informasi akuntansi. Karakteristik kualitas informasi akuntansi diantaranya, yang A, dapat dipahami. Artinya, laporan keuangan dapat dengan mudah untuk segera dipahami oleh pemakai. Yang B, relevan. Artinya, laporan keuangan harus sesuai dengan tujuan operasi perusahaan dan memenuhi kebutuhan pemakai dalam proses pengambilan keputusan. Yang C, material. Artinya suatu laporan atau fakta dipandang material kalau kelalaian untuk mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat informasi dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pemakai dengan analisa keadaan lain sebagai bahan pertimbangan pelengkap. Yang D, keandalan. Artinya, informasi laporan keuangan harus bebas dari pengertian menyesatkan, kesalahan material, dan dapat diandalkan pemakaiannya sebagai penyajian yang tulus dan jujur. Yang selanjutnya, penyajian jujur. Artinya, informasi akuntansi harus menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan. Yang selanjutnya, substansi. Menguji bentuk. Artinya, jika informasi dimaksudkan untuk menyajikan dengan jujur, maka transaksi perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, dan bukan hanya untuk hukumnya. Next, yang selanjutnya, netralitas. Artinya,
informasi akuntansi harus diarahkan pada kebutuhan umum pemakai dan tidak bergantung pada kebutuhan dan keinginan pihak tertentu. Yang selanjutnya, pertimbangan sehat. Artinya, informasi yang disajikan mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan perkiraan dalam kondisi ketidakpastian. Yang selanjutnya, kelengkapan. Artinya, informasi dalam laporan keuangan harus lengkap dalam batasan materialitas dan biaya. Yang selanjutnya, dapat dibandingkan. Artinya, informasi akuntansi harus dapat dibandingkan dengan laporan periode sebelumnya dan dapat dibandingkan dengan perusahaan lain yang sejenis. Next, yang selanjutnya. Nah, ini kesimpulan dari kualitas informasi akuntansi yang saya jelaskan tadi. Yang pertama, dapat dipahami. Yang kedua, relevan. Yang ketiga, andal. Yang keempat, dapat diperbandingkan. Yang kelima, tepat waktu. Yang keenam, nilai prediksi. Yang ketujuh, umpan balik atau dalam bahasa Inggrisnya feedback. Yang ke-8, cukup berarti, materialitas. Next, yang selanjutnya, bidang-bidang akuntansi. Sesuai dengan pengelompokan para pemakai akuntansi, bidang-bidang spesialisasi akuntansi dapat dibagi sebagai berikut. Yang pertama, akuntansi keuangan atau akuntansi umum. Dalam bahasa Inggrisnya, financial accounting. Yang kedua, akuntansi manajemen. Yang dalam bahasa Inggrisnya, manajemen accounting. Yang ketiga, akuntansi anggaran. Dalam bahasa Inggrisnya, budgeting. Yang keempat, akuntansi pemeriksaan, auditing. Yang kelima, akuntansi perpajakan, tax auditing. Yang ketujuh, sistem akuntansi, accounting system. Yang ke-8, akuntansi pemerintahan, government accounting. Next, yang selanjutnya, di sini saya akan memperjelaskan lagi apa saja yang dimaksud dengan akuntansi keuangan, akuntansi pemeriksaan, akuntansi biaya, akuntansi manajemen, akuntansi perpajakan, akuntansi anggaran, akuntansi pemerintahan, dan sistem akuntansi itu apa. Yang pertama, akuntansi keuangan, yang merupakan akuntansi umum dengan kegiatan pencatatan keuangan yang bertujuan untuk menjadikan laporan keuangan dalam jangka tertentu. Yang kedua, akuntansi pemeriksaan. Auditing adalah bidang akuntansi yang kegiatannya melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan pada suatu badan. Yang ketiga, akuntansi biaya adalah bidang akuntansi yang kegiatannya melakukan pencatatan, penghitungan, dan analisis data pada biaya yang dikeluarkan. Yang keempat, akuntansi manajemen yang bertujuan memberikan informasi kepada manajemen dalam menjalankan usahanya. Yang kelima, akuntansi perpajakan merupakan bidang akuntansi yang menangani pembayaran pajak bagi perseorang maupun perusahaan. Yang keenam, akuntansi anggaran yang merupakan sebuah rancangan keuangan yang terstruktur untuk kegiatan ekonomi perusahaan dalam kurun waktu tertentu. Yang ketujuh, akuntansi pemerintahan. Bidang akuntansi keuangan yang diterapkan di lembaga pemerintahan. Yang ke-8, sistem akuntansi adalah perangkat unsur yang secara teratur, saling berkaitan atau berhubungan sehingga membentuk sebuah totalitas. Next, yang selanjutnya, profesi akuntansi. Di sini ada A controller atau bisa disebut dengan accounting offer, artinya bertanggung jawab penuh atas penggunaan uang yang telah sedang dan akan terjadi. Yang B, akuntan. Akuntan ini terdiri atas dua jenis. Yang pertama, akuntansi keuangan, yang bertugas mencatat seluruh transaksi, membuat pembukuan hingga laporan keuangan. Yang kedua, akuntansi manajemen,
yang bertugas mengolah laporan keuangan menjadi informasi yang siap digunakan. Yang C, akuntansi biaya atau cost accounting, yang bertugas untuk mencatat setiap transaksi yang terjadi atas proses produk sebuah perusahaan. Yang D, akuntansi anggaran atau budget akuntan. Umumnya perusahaan-perusahaan yang besar yang sudah lama menjalankan kegiatan usahanya. Yang E, akuntansi pemeriksa atau auditor, yang bertugas untuk meriksa segala sesuatu yang berkaitan dengan pendapatan dan pengeluaran perusahaan. Yang F, akuntan pajak atau tax akuntan, merupakan akuntan spesialisasi perpajakan. Yang G, akuntan publik, adalah akuntan yang memperoleh izin memberikan jasa akuntan publik di Indonesia. Yang H, akuntan pemerintah, lembaga atau instansi pemerintah merupakan objek dan strategi dana atau anggaran. Yang I, akuntan pendidikan, ini biasanya berada di lembaga pendidikan atau universitas. Contohnya seperti dosen, guru, dan sebagainya. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai tentang akuntansi sebagai sistem informasi. Saya Mujila mohon izin untuk guru pembimbing Ibu Emi Farida SPD MSI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.